Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai strategi diferensiasi produk dalam pembelajaran. Teman-teman semua ada yang tahu tidak mengenai strategi diferensiasi produk dalam pembelajaran? Nah, jadi strategi diferensiasi produk adalah bagian dari pembelajaran terdiferensiasi, yaitu strategi pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan karakter siswa. Dalam strategi ini, guru memberikan pilihan kepada siswa untuk menampilkan hasil belajar berupa produk melalui berbagai bentuk. Bisa berdasarkan kesiapan belajar atau kemampuan akademik siswa, minat belajar siswa, serta gaya belajar siswa. Nah, ada beberapa contoh bentuk strategi diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, serta gaya belajar siswa, berupa gaya belajar auditori, visual, serta kinestetik. Nah, contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi keterampilan menulis. Nah, yang pertama yaitu kesiapan belajar pada siswa atau kemampuan akademik siswa. Nah, tingkatan yang pertama, tingkatan tinggi. Nah, guru bisa memberikan bentuk produknya berupa menulis esai argumentatif yang lengkap dengan kutipan dari berbagai sumber dan struktur teks yang kompleks. Nah, untuk tingkatan kesiapan yang kedua, untuk siswa bisa menuliskan paragraf argumentatif sederhana dengan pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tingkat kesiapannya yang rendah. Guru bisa memberikan suatu tugas berupa tugas menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf sederhana berdasarkan gambar, dan menyusun kalimat tersebut nanti akan menghasilkan produk. Nah, itu untuk tingkat kesiapan yang rendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu minat belajar pada siswa. Nah, untuk minat belajar pada siswa, contohnya yaitu siswa yang menyukai menulis cerita fiksi. Nah, untuk tugas diberikan kepada siswa yang suka menulis cerita fiksi tersebut, yaitu siswa dapat menuliskan cerpen dengan tokoh dan alur buatannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu minat siswa yang suka dengan teknologi, di mana siswa tersebut bisa menghasilkan suatu produk berupa menulis artikel tentang perkembangan teknologi digital bagi pelajar. Kemudian ada siswa yang menyukai dan gemar dengan alam atau lingkungan. Nah, produk yang dapat dihasilkan yaitu siswa tersebut bisa menulis teks deskriptif tentang lingkungan sekolah atau taman kota. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar, di mana gaya belajar ini ada 3. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditori, serta yang ketiga kinestetik. Nah, gaya belajar visual ini dapat menghasilkan produk berupa menulis cerita berdasarkan urutan gambar berseri, dilengkapi dengan peta pikiran sebelum menulis. Kemudian untuk gaya belajar auditori itu dapat menghasilkan produk dengan mendengarkan cerita atau rekaman audio, lalu menuliskan kembali isi cerita dengan gayanya sendiri. Nah, kemudian gaya belajar kinestetik. Produk yang dihasilkan dari gaya belajar kinestetik berupa menulis laporan atau cerita dari hasil observasi langsung, misalnya kunjungan ke taman sekolah, atau bisa juga membuat mini book dari hasil wawancara. Kenapa diferensiasi produk itu penting? Karena menghargai perbedaan setiap individu. Tidak semua siswa cocok dengan satu bentuk penugasan. Diferensiasi produk menghargai keragaman siswa. Pertama, meningkatkan partisipasi aktif. Siswa merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran karena diberi pilihan sesuai preferensi mereka. Kedua, memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna. Ketika siswa membuat produk yang relevan dengan kehidupannya, pembelajaran jadi lebih kontekstual. Ketiga, mendorong high order thinking skill atau HOTS. Siswa ditantang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan dalam membuat produk. Keempat, melatih kemandirian dan tanggung jawab. Dengan membuat produk, siswa belajar merencanakan, mengatur waktu, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip diferensiasi produk. Yang pertama itu ada pilihan. Siswa diberi pilihan bentuk produk akhir yang ingin dibuat. Yang kedua ada kriteria yang jelas, rubrik atau indikator penilaian yang jelas untuk semua jenis produk. Yang ketiga itu ada kesetaraan. Semua
produk harus menunjukkan tingkat kedalaman berpikir yang setara. Dan yang keempat itu relevansi. Produk harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima itu ada fleksibilitas. Guru memberikan ruang modifikasi sesuai kebutuhan siswa. Jenis-jenis produk yang dapat didiferensiasikan. Di sini ada jenis produk beserta contohnya. Jenis produk yang pertama yaitu tertulis, di mana contohnya seperti esai, puisi, artikel, laporan, surat, dan jurnal reflektif. Kemudian jenis produk yang kedua yaitu visual, di mana contohnya seperti poster, diagram, peta pikiran, infografis, dan lukisan. Dan jenis produk yang ketiga yaitu digital, di mana contohnya seperti video pendek, podcast, slideshow interaktif, dan animasi. Dan jenis produk yang keempat yaitu verbal atau presentasi, di mana contohnya seperti debat, presentasi, monolog, pidato, dan drama. Dan yang terakhir yaitu jenis produk praktis, di mana contohnya seperti model 3D, eksperimen, proyek kerajinan, dan simulasi. Selanjutnya, peran guru dalam diferensiasi produk. Yang pertama, mendesain pilihan produk yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membimbing siswa dalam memilih bentuk produk yang sesuai. Yang ketiga, menyediakan waktu dan fasilitas yang mendukung seperti alat, bahan, dan media. Yang keempat, memonitoring proses pembuatan produk, bukan hanya hasil akhir. Kelima, memberikan umpan balik yang membangun, tidak hanya skor. Adapun tahap penerapannya, yang pertama itu perencanaan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran utama. Yang kedua, rencangan pilihan produk sesuai tujuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pelaksanaan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, berikan penjelasan yang jelas tentang semua pilihan. Yang kedua, membantu siswa memilih produk sesuai dengan gaya belajar dan minat. Yang ketiga, pendamping, dibagi menjadi dua. Yang pertama, pantau proses siswa dalam menyusun produk. Kedua, beri dukungan dan umpan balik berkala. Yang keempat, evaluasi, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gunakan rubrik adil untuk sebuah jenis produk. Yang kedua, fokus pada isi, pemahaman, dan kompetensi, bukan hanya bentuk produk. Baik, selanjutnya penerapan strategi diferensiasi di kelas. Yang pertama, mulai dari skala kecil, misalnya 2-3 pilihan produk dulu. Yang kedua, lakukan refleksi bersama siswa setelah tugas produk selesai. Yang ketiga, gunakan contoh produk agar siswa punya gambaran. Yang keempat, dorong kerja kelompok untuk produk yang kompleks. Yang terakhir, kombinasikan dengan penilaian formatif di sepanjang proses. Baik, selanjutnya keunggulan strategi ini itu ada 4. Yang pertama, lebih inklusif dan menghargai keberagaman siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Dan yang ketiga, membuat siswa merasa punya kendali atas pembelajarannya. Dan yang keempat, menghindari penilaian yang monoton dan hanya berfokus pada ujian. Ada 4 tantangan dari strategi ini. Yang pertama, siswa bingung memilih produk. Dan yang kedua, guru kesulitan menilai beragam produk. Yang ketiga, kurang waktu atau sumber daya. Dan yang keempat, ketimpangan partisipasi kelompok. Selanjutnya itu ada solusi. Solusi dari strategi ini yaitu 1. Beri contoh dan bimbingan dalam memilih. 2. Gunakan rubrik yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Dan yang ketiga, mulai dengan skala kecil dan sederhana. Dan keempat, tetapkan peran masing-masing anggota dan nilai proses juga. Perbedaan strategi diferensiasi. Di sini ada komponen diferensiasi. Yang pertama itu konten. Fokus apa yang dipelajari. Tujuan menyesuaikan materi dengan kesiapan siswa. Contohnya seperti siswa yang sudah menguasai dasar dapat diberi materi pengayaan. Yang kedua itu proses. Fokus bagaimana siswa belajar. Tujuannya menyesuaikan aktivitas belajar dengan gaya belajar dan minat siswa. Contohnya seperti siswa belajar dengan diskusi, eksperimen, atau simulasi. Yang ketiga itu ada produk. Fokus bagaimana siswa menunjukkan apa yang dipelajari. Tujuannya memberi pilihan bentuk output sesuai kekuatan siswa. Contohnya seperti poster, video, drama, dan esai. Dan yang terakhir itu lingkungan. Fokus di mana dan bagaimana siswa belajar. Tujuannya menyediakan suasana belajar yang mendukung kebutuhan siswa. Contohnya seperti sudut belajar yang tenang, aktivitas luar kelas. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keempat strategi diferensiasi ini saling berkaitan dan saling mendukung. Penerapan diferensiasi produk yang efektif seringkali memerlukan modifikasi konten dan proses juga. Yang selanjutnya itu ada contoh keterkaitan, misalnya pada pembelajaran tema pemanasan global.
Di sini ada konten. Penerapannya, siswa A membaca artikel ilmiah, siswa B menonton video dokumenter. Yang kedua itu proses. Penerapannya, siswa A berdiskusi kelompok, siswa B membuat peta pikiran. Yang ketiga itu ada produk. Penerapannya, siswa A membuat poster kampanye, siswa B membuat blog edukatif, dan yang terakhir itu ada lingkungan. Penerapannya, beberapa siswa kerja kelompok di luar kelas, yang lain di ruangan baca.